Halo sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kesepanan Guyuan membuat Xiaozan sangat senang. Perasaan dihormati benar-benar membuat orang merasa nyaman. Soyan yang melihat wajahnya bahagia dari ayahnya juga menunjukkan senyuman. Tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang dia alami di masa lalu, hari kebahagiaan seperti ini adalah hari yang selalu diinginkan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengutak-ngatik sete dan mengeluarkan sekantung air jernih. Itu adalah sesuatu yang disengaja Xiaoyan dengan membawanya dari daratan Dodi. Xiaoyan perlahan-lahan menuangkan air ke dalam perangkat teh. Dan air dalam panci segera mendidih. Mata Guyuan, Zukun, dan Xiaozan juga tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Air mendidih itu perlahan-lahan dituangkan ke dalam teko berisi teh salju absolut. Setelah beberapa saat teh sepenuhnya menyerap kelembapan. Dan daun teh kering sepenuhnya rileks. Aroma teh perlahan-lahan meluap di sepanjang teko. Xiaoyan melihat ekspresi ketiga orang itu, dia tersenyum. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan menuangkan teh ke dalam cangkir batu giok dan diserahkan kepada Xiaozan, Zukun, dan Guyuan. Teh ini yang saya bawa turun dari alam atas benua Dodi. Biasanya ini disebut teh sue-sue. Bahkan di alam atas ini adalah teh langka dan berharga. Tentu saja teh ini tidak sederhana. Teh ini bisa membuat kekuatan Anda semua meningkat. Ucap Xiaoyan tersenyum. Apakah ini sangat ajaib? Bisakah teh membantu kekuatan? Ucap Zukun tidak percaya. Tetapi dia merasa bahwa aromanya sangat aneh. Tanpa ragu-ragu dia juga mengambil cangkir teh dan segera menyesapnya. Ketika teh mengalir ke mulutnya, dia dapat merasakan kekuatan lembut mengalir ke dalam tubuh. Kekuatan Zukun yang semula Daudi awal kini sudah menerobos ke Daudi bintang 1. Zukun, Guyuan, Xiaozan mulai menutup mata dan mengerang. Mereka merasa bahwa kekuatan di dalam tubuhnya perlahan mengalir. Xiaoyan tersenyum saat melihat ketiganya memasuki kondisi kultivasi. Setelah beberapa saat kemudian, Zukun membuka matanya terlebih dahulu. Matanya berkedip karena terkejut. Guyuan juga segera membuka matanya. Dan kekuatannya juga ditingkatkan menjadi Dodi bintang 1. Wajahnya merasa dipenuhi dengan kegembiraan. Luar biasa. Ucap Zukun dan Guyuan sama-sama terkejut. Tiba-tiba mereka minum teh lagi dengan seteguk besar. Tapi kali ini kekuatan mereka tidak berubah. Soyan tersenyum pahit lalu berkata, "Saya lupa memberitahumu bahwa teh ini hanya efektif jika Anda meminumnya untuk pertama kalinya. Dan yang kedua kalinya akan menjadi teh biasa. Hanya untuk efek menyegarkan." Ucap Xiaoyan memandang mereka. Zukun dan Guyuan yang meneguk teh dengan kasar, seketika ekspresi mereka malu. Xiaozan juga perlahan membuka matanya saat ini. Kekuatan Doseng juga melintasi 5 bintang. Dan wajahnya sangat gembira. Yan teh ini benar-benar luar biasa. Jika kedua kakak laki-laki Anda tahu ini, maka mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Ucap Xiaozan tertawa. Xiaoyan juga tersenyum sedikit. Hal-hal baik seperti itu secara alami akan membuat kedua kakak laki-lakinya bermanfaat. Zukun dan Guyuan juga tertawa dan tidak bisa diam. Zukun dan Guyuan juga tertawa dan tidak bisa diam, mereka memuji Xiaoyan. Xiaoyan berhenti membahas topik ini saat dia berkata, "Sepertinya ayah Guyuan dan paman Zukun menerobos ke Daudi lebih awal. Mengapa Anda berdua tidak pergi ke benua Daudi? Sumber alam di sana lebih kuat dari benua Dauki. Dan di sana kekuatan Anda berdua akan dapat ditingkatkan lagi." Ucap Xiaoyan. Zukun dan Guyuan saling memandang dan tersenyum sedikit. Apa yang ditertawakan kedua senior? Ucap Xiaoyan sedikit bingung. "Kami sekarang cukup menjaga keluarga dan benua di sini. Dan itu sudah sangat memuaskan bagi kami. Kami tidak ada keinginan untuk mengejar masa depan yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami memutuskan untuk tinggal di benua Dauki. Pada usia ini kami tidak ingin pergi keluar." Ucap Zukun menjawab Xiaoyan sambil tersenyum. "Itu juga sangat menyenangkan tinggal di sini. Dan apa yang dikatakan Anda benar. Benua ini masih membutuhkan perlindungan dari Anda semua." Ucap Xiaoyan tersenyum. "Hahaha,
Tentu saja dua orang tua ini tidak bisa mengikutimu. Namun meski begitu kami para orang tua masih sangat mengandalkan Anda. Baiklah, sekarang bagaimana dengan putri saya Zian? Dia telah pergi ke benua Daudi sudah cukup lama. Apakah kebenaran Xiaoyan bertemu dengannya? Tanya Zukun. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan menjawab. Sekarang Zian bahkan menjadi kaisar di benua Daudi. Hanya masalah waktu dia akan menjadi wanita yang sangat kuat di klan naga. Ucap Xiaoyan. Bagus, Xiaoyan, Anda harus menjaga Zian bahkan jika Anda terluka. Dia sudah menderita sejak dia kecil. Dia sangat keras kepala dan selalu mengabaikan perkataan saya demi menjadi kuat dan pergi ke benua Daudi. Anda harus berjanji kepada saya untuk membuat Zian bahagia. Ucap Zukun. Paman Zukun bisa tenang. Tidak ada yang akan menyakiti Zian di sana. Saya akan berjanji membantunya apapun yang terjadi. Ucap Xiaoyan. Bagaimana dengan Sun Er? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tanya Guyuan. Ayah jangan khawatir. Sun Er sekarang memuja seorang guru. Saya khawatir kekuatannya tidak lagi di bawahku. Selain itu ada kabar bahagia lainnya. Sekarang Sun Er melahirkan seorang putri bernama Xiao Yueli. Ucap Xiaoyan. Ketika Guyuan dan Xiaozan mendengarnya wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Hahaha, kapan kamu akan membawanya kembali ke kakek? Xiaosu dan Xiaolin sama-sama berbakat. Dan Yueli tidak akan lebih buruk dari kakak-kakaknya. Ucap Xiaozan tertawa. Sejak Xiaoyan kembali, suasana hati Xiaozan sangat menyenangkan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Guyuan juga tertawa dan mengangguk. Sebagai seorang kakek, dia biasanya tidak merawat Xiaolin. Dan Xiaolin sering berkeliaran di antara klan-klan kuno yang tersisa. Xiaoyan lalu berkata, sekarang Sun Er pergi ke dunia yang lebih kuat dari benua Daudi, yang bahkan tidak bisa saya kunjungi. Sekarang tidak mudah melihat Sun Er dan Xiao Yueli. Ucap Xiaoyan. Oh, bukankah Sun Er akan menjadi lebih kuat darimu? Ucap Xiaozan. Dengan Raja Surga membimbing Sun Er dan Yueli, maka bukan tidak mungkin jika mereka lebih kuat dari saya. Sun Er memiliki guru dewa. Ditakdirkan bahwa masa depan Sun Er akan luar biasa. Hahaha. Saya harus bekerja keras atau saya benar-benar harus membiarkan ibu dan putri saya melindungi saya di masa depan. Ucap Xiaoyan tersenyum. Semua yang mendengar ini wajah mereka seperti tersambar petir. Murid seorang dewa, dunia lebih tinggi dari benua Daudi. Sementara wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, Xiaoyan mulai menjelaskan tentang berbagai ranah kekuatan dan benua yang lebih tinggi yang dia ketahui. Beberapa orang duduk di aula dan terus menatap Xiaoyan dan mendengarkan Xiaoyan berbicara. Scene berganti di tempat kelompok Fearless yang dipimpin oleh Zheng Hui. Dia tiba-tiba berkata, adik perempuan, apa warna pakaian dalam Anda? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Ucap Zheng Hui berkata kepada seorang wanita cantik di benua Daudi ini. Ketika wanita cantik itu menoleh dan melihat wajah tengkorak Zheng Hui, sontak dia berteriak ketakutan. Hantu, ini adalah hantu. Mengapa ada hantu di siang hari? Siapapun itu tolong saya. Teriak wanita cantik itu. Mendengar teriakan itu, tiba-tiba sosok King Moer muncul meninju kepala Zheng Hui. Mendengar teriakan itu, tiba-tiba sosok King Moer muncul meninju kepala Zheng Hui, menyeretnya pergi dan kemudian menyaksikan wanita cantik yang ketakutan itu untuk meminta maaf berulang kali. Zheng Hui meratapi wajah tengkoraknya saat sedang ditarik oleh King Moer. Di sisi lain, Molly Strom, Long Sitian, dan yang lainnya terhibur oleh perilaku Zheng Hui. Namun Ziye mengulurkan kening dan menengus dingin saat berkata, dasar tidak tahu malu. Ucap Ziye. Long Sitian yang masih tertawa dia berkata kepada Zheng Hui, Paman Zheng Hui, hobimu benar-benar istimewa. Ucap Long Sitian. Kami terlatih secara profesional dan umumnya tidak tertawa kecuali tidak bisa menahannya. Ucap Xiaozan tertawa terbahak-bahak. Mereka berkeliaran dan sekarang mereka telah melakukan perjalanan di seluruh daratan Qilu dan Shanghai. Tetapi selain daratan tengah, benua-benua lain ini adalah terpencil. Dalam perjalanan ini semua orang tidak menyebabkan banyak masalah, kecuali King Moer yang selalu menyiksa Zheng Hui. King Moer di sepanjang jalan dia meminta maaf kepada setiap wanita yang dikagetkan oleh Zheng Hui.
Tentu saja dengan kekuatan mereka bisa dikatakan bahwa mereka berdiri di daratan Doki. Tetapi semua orang menjaga dan tidak menunjukkan bahwa mereka adalah kuat. Qianing menutup mulutnya dan selalu tertawa dari waktu ke waktu. Lagi pula dia mengalami masa yang sangat gelap hidup bersembunyi di klan Duyu. Sekarang dia bisa menyaksikan kerumunan yang ceria dan secara alami membuatnya merasa sangat nyaman. Tentu saja Xiaozan yang merasa bangga dia selalu memegang tangan kecil Qianing. Xiaozan sangat menyayangi pacar pertamanya ini dan sering menyebabkan semua orang melihat ke arahnya. Tujuan Qianing berbeda. Dia telah mengumpulkan beberapa biji buah-buahan yang lezat dan beberapa bahan yang sangat langka dan berharga. Sekarang dia dapat dianggap sebagai koki top di tim Fireless. Dan makanan yang dibuat sangat luar biasa. Mungkin karena suku Duyung adalah ras pencinta gourmet. Oleh karena itu Qianing memiliki keterampilan memasak yang baik. Mereka semua punya cukup banyak untuk bermain dan cukup puas untuk melihat. Sekarang kerumunan siap untuk kembali ke Bahtar Tabur. Perjalanan ini sangat luar biasa bagi mereka yang selalu tertekan pertempuran berturut-turut di benua Daudi. Hari ini mereka akhirnya bisa merasa santai dan merasa lebih nyaman. Semua orang yang bersiap untuk kembali tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok orang. Mereka adalah 10 pria bertubuh kekar dan 1 wanita cantik yang ternyata orang yang dikoda Zheng Hui sebelumnya. Yang mulia putri, apakah mereka yang mengganggu Anda? Ucap sosok yang memimpin pasukan itu dengan sangat marah. Sepertinya wanita cantik yang diprovokasi Zheng Hui bukanlah orang biasa atau seorang putri di benua Daoki ini. Bos besar, mengapa masih berbicara omong kosong kepada mereka? Potong tangan dan kakinya lalu gantung kepala mereka di gerbang kota. Biarkan semua orang tahu resiko apa jika berani menggoda yang mulia putri kita. Ucap pria besar di sampingnya juga sangat marah. Salah satu dari mereka menoleh ke Qiang Mu'er, Ziying, dan Qianing saat berkata, "Hei, ketiga wanita ini juga lumayan cantik. Bagaimana jika kita membiarkan ketiganya hidup dan membawa mereka ke raja? Mungkin raja senang dan akan memberikan hadiah besar kepada kita." Ucap salah satu pria besar itu. "Sepertinya kalian ingin mati." Ucap Ziying dengan acuh tak acuh. Ketika dia akan membunuh mereka semua, tiba-tiba Xiaozan berkata, "Ziying, biarkan saya yang akan memberikan mereka pelajaran karena sudah berkata seperti itu untuk Qianing saya. Meskipun Xiaoyan menyuruh kita untuk mencoba tidak menyebabkan masalah, tetapi hanya membunuh selusin orang bajingan ini tidak bisa dianggap sebagai masalah." Ucap Xiaozan. Setelah kata-katanya jatuh, Xiaozan perlahan berjalan ke depan. Aura agung mengekang tubuh mereka semua. Dia membuat suara tulang tangan yang renyah. Matanya menatap kerumunan dengan amarah. Dan ketika momentum keluar, orang-orang besar di sekitarnya berlutut. Sebelum Xiaozan akan membunuh mereka, tiba-tiba Zheng Hui menyentuh pundak Xiaozan. Dia melangkah maju dan kali ini Zheng Hui berkata dengan sopan, "Nona, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berniat untuk menakut-nakuti Anda sebelumnya." Ucap Zheng Hui. Ketika seorang wanita cantik itu ketakutan, seorang lelaki besar berteriak pada Zheng Hui, "Hei monster, jauhi yang mulia putri kita." Ucap seorang lelaki besar itu. Kata-kata itu baru saja selesai dan wajahnya tiba-tiba kosong. Dia langsung jatuh ke tanah tanpa nafas. "Saya benci orang yang memanggil saya monster." Ucap Zheng Hui berkata dengan dingin. Pria besar lainnya yang sombong ketika melihat orangnya mati tanpa pergerakan Zheng Hui seketika wajahnya berubah pucat. Tetapi dia segera bereaksi dan meraung. Semua orang mengangkat kapaknya dan menembak ke depan. Orang-orang yang paling kuat dalam kelompok ini hanyalah Dause. Mereka bahkan bertarung membabi buta tanpa mengukur kekuatan pihak lain. Zheng Hui hanya menengus dingin dan kekuatan jiwa agung membunuh mereka semua. Hanya menyisakan wanita cantik yang masih berdiri dengan wajah pucat. Zheng Hui berjalan perlahan-lahan dan wanita cantik itu tidak berani bergerak. Zheng Hui mengarahkan jarinya ke alis wanita cantik itu. Kekuatan jiwa yang kuat menghapus memori ingatan wanita cantik itu untuk semua kejadian hari ini. Setelah menyelesaikan ini, Zheng Hui dan yang lainnya menghilang untuk kembali ke Bahtera Tabur. Xin kembali ke klan Xiao.
Di antara orang-orang klan Xiao, Xiaoyan berbicara dengan Guiyuan dan Zukun untuk waktu yang lama dan berbicara tentang masa depan. Yang paling penting adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang Jingce yang menyerang Xiao Xiao dan Shaolin sebelumnya. Orang yang bernama Jingce itu menyebutkan bahwa dia berasal dari aliansi dewa. Setelah mendengar nama ini, Xiaoyan dapat menebak bahwa kekuatan aliansi dewa sangat besar dengan bisa mengontrol kekuatan dan kehancuran alam. Ketika berbicara tentang aliansi dewa, Zanlao yang tidak pernah banyak bicara tiba-tiba berbicara di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan ini tidak sederhana. Sekarang setelah kamu meninggalkan benua Doki, kamu harus lebih berhati-hati untuk melindungi keberadaan pagoda emas. Jika itu ditemukan oleh aliansi dewa di masa depan, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa melindungimu, ucap Zanlao. Oh, Zanlao, kekuatan macam apa aliansi dewa itu? Tanya Xiaoyan dengan terkejut. Kekuatan ini menyebar ke seluruh lautan ketiadaan dan kekuatan ini yang terkuat dari semua alam. Ia bisa dikatakan di atas semua alam dan merupakan penguasa mutlak semua alam, ucap Zanlao. Xiaoyan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Zanlao. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dewa aliansi begitu kuat. Sepertinya dewa kuno tua Shao telah menyinggung kekuatan yang begitu besar untuk menyelamatkan kedua anaknya. Benar-benar keberadaan raksasa. Ini benar-benar membuat sakit kepala, ucap Xiaoyan dengan ekspresi jelek. Xiaoyan selalu sedikit khawatir karena aliansi dewa memiliki konflik dengan kedua anaknya di daratan Doki. Meskipun dewa tua Shao Protos kuno maju untuk menyelesaikan masalah, tetapi Jingce pasti tidak akan menyerah. Sebagai seorang ayah, Xiaoyan harus memikirkan hal-hal ini. Xiaoyan tidak suka menggunakan orang luar untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Jika ada suatu hari dewa aliansi benar-benar menemukannya, Xiaoyan berharap bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindungi anak-anaknya sebagai seorang ayah. Xiaoyan menekan keterkejutannya dan mulai menenangkan suasana hatinya. Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat karena terlalu banyak orang yang harus dia lindungi. Xiaoyan menoleh ke Zukun dan Guiyuan lalu berkata, ayah mertua dan paman Zukun telah lama berada di daratan Doki semenjak saya pergi. Oleh karena itu, apakah Anda berdua tahu tentang keberadaan tersembunyi yang muncul di benua Doki ini? Keberadaan itu telah menyelamatkan Hun Tiandi yang saya segel dan membawanya pergi, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.